Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ingin membahas materi konsep normal-abnormal, patologi, dan sehat sakit. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Eka Rismawati, ada Emilia Zaidan, dan Nuraini Dwi Rahmawati. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep normal-abnormal. Yang ke satu itu ada sikap terhadap diri sendiri. Sikap terhadap diri sendiri yaitu menerima dirinya sendiri, identitas diri yang memadai, serta penilaian yang realistis terhadap kemampuannya. Yang kedua itu persepsi terhadap kenyataan. Persepsi terhadap kenyataan itu mempunyai pandangan yang realistis tentang diri sendiri dan lingkungannya. Yang ketiga itu ada integrasi. Integrasi itu kesatuan kepribadian bebas dari konflik pribadi yang melumpuhkan dan memiliki daya tahan yang baik terhadap stres. Yang keempat itu ada kemampuan. Kemampuan itu memiliki kemampuan dasar secara fisik, intelektual, emosional, dan sosial, sehingga mampu mengatasi berbagai masalah. Yang kelima itu ada otonomi. Otonomi itu memiliki kepercayaan pada diri sendiri yang memadai, bertanggung jawab, mampu mengarahkan dirinya pada tujuan hidup. Selanjutnya menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku abnormal. Yang ke satu itu ada faktor biologis. Faktor biologis adalah berbagai keadaan biologis atau jasmani yang dapat menghambat perkembangan ataupun fungsi pribadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kelainan gen, kurang gizi, dan penyakit lainnya. Pengaruh faktor bahan dengan hak biologis lazimnya bersifat menyeluruh, artinya mempengaruhi seluruh aspek tingkah laku. Faktor keturunan lebih menekankan pada aspek biologis atau herediter yang dibawa melalui aliran darah dalam kromosom. Faktor genetik cenderung bersifat statis dan merupakan predisposisi untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Yang kedua itu ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu melibatkan modeling atau pengondisian operan, memberikan penjelasan yang bermanfaat mengenai perkembangan dan berlanjutnya masalah tingkah laku. Anak-anak dapat mempelajari agresif orang tua yang berperilaku agresif, karena agresif merupakan cara mencapai tujuan yang efektif. Meskipun tidak menyenangkan, kemungkinan hal tersebut dikuatkan. Oleh karena itu, setelah ditiru, tindakan agresif kemungkinan akan dipertahankan. Tetapi berbagai karakteristik pola asuh seperti disiplin keras dan tidak konsisten dan kurangnya pengawasan secara konsisten dihubungkan dengan perilaku antisosial pada anak-anak. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu merupakan peran yang besar bagi perubahan yang positif atau negatif pada individu. Lingkungan yang baik tentu akan membawa pengaruh positif bagi individu. Sebaliknya, lingkungan yang kurang baik akan cenderung memperburuk perkembangan individu. Maksudnya itu segala sesuatu yang ada di sekelilingnya yang mempengaruhi perkembangannya. Faktor tersebut antara lain yaitu seperti gizi atau pendidikan. Selanjutnya itu yang keempat itu ada faktor sosiologis. Faktor sosiologis itu tingkat pengangguran tinggi atau fasilitas pendidik yang rendah, kehidupan keluarga yang terganggu, dan subkultural yang menganggap perilaku kriminal sebagai sesuatu hal yang dapat diterima, terungkap sebagai faktor-faktor yang berkontribusi. Kombinasi perilaku antisosial anak yang timbul di usia dini dan rendahnya status sosioekonomi keluarga memprediksikan terjadinya penangkapan di usia muda karena tindakan kriminal. Berikutnya, penjelasan tentang konsep patologi. Di sini terdapat dua penjelasan. Yang pertama ada berdasarkan kesepakatan para ahli. Di sini pendekatan untuk menentukan justifikasi kondisi mental sebagai sesuatu yang normal atau patologis. Pada kondisi psikopatologi, mekanisme yang terjadi serupa, misalnya dalam intake interview atau wawancara awal diidentifikasi dengan adanya tanda dan gejala atau symptom and sign, seperti tidak mampu memelihara pandangan mata, dan juga isi pembicaraan yang inkongruen atau ekspresi wajah yang datar tidak sesuai dengan konten pembicaraan, pembuatan emosi tertentu, misalnya menceritakan hal yang sedih dan dengan tertawa. Maka para ahli dapat bersepakat dan menentukan sebagai kondisi patologis. Yang kedua ada berdasarkan fungsi asesmen. Fungsi asesmen ini menentukan kondisi normal atau patologis. Pada pendekatan asesmen melibatkan fungsi pikiran, perasaan, dan perilaku. Misalnya, perilaku agresif yang sering muncul dan mengganggu keluarga, tetangga, maupun lingkungan sosial merupakan tanda-tanda disfungsi psikis dan dapat disebut sebagai sesuatu yang patologis. Nah, pada pendekatan fungsi asesmen ini disimpulkan didasarkan terutama pada impact perilaku tersebut, lalu pada diri individu itu sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini kita akan bahas seseorang yang dapat mengalami psikopatologis. Akademisi yang mempelajari psikopatologi dan klinis, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pada gangguan psikopatologis selain dari faktor biologi, di mana gangguan jiwa itu tersendiri ialah ketidakmampuan berfungsinya seseorang sehingga ia tak dapat mempercayai kepuasan yang cukup, lalu yang memadai terhadap kebutuhan-kebutuhan jasmaninya, perasaan, dan juga persyaratan-persyaratan tingkah laku yang dituntut oleh masyarakat di mana ia hidup. Berikutnya juga ada banyak faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan mental, mulai dari menderita penyakit tertentu sampai dengan mengalami stres akibat peristiwa traumatis.
seperti ditinggal mati oleh orang yang disayang, dan juga kehilangan pekerjaan atau sampai terisolasi untuk waktu yang sangat lama. Misalnya seperti bagaimana gangguan tertentu diterima di masyarakat, atau tersedianya sistem dukungan dan juga ketersediaan sistem rawatan atau sistem care system availability yang semuanya berkontribusi pada tinggi rendahnya prevalensi psikopatologi di suatu komunitas. Konsep sehat sakit, yaitu kondisi yang seringkali sulit diartikan, senantiasa berubah sejalan dengan pengalaman, nilai, peran penghargaan dan pemahaman terhadap kesehatan. Dimulai pada zaman kemasan Yunani bahwa saat itu sebagai virtue, sesuatu yang dibanggakan sedang sakit sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Pada topik ini akan membahas tentang apa itu sakit, sehat, penyakit dan faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Lalu di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Menurut Hendrik L. Bloom, ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu yang pertama lingkungan. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik baik natural ataupun buatan manusia, misalnya sampah, air, udara, dan perumahan, sosial struktural ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Pada lingkungan fisik, kesehatan akan dipengaruhi oleh kualitas instansi lingkungan di mana manusia itu berada. Hal ini dikarenakan banyak penyakit yang bersumber dari buruknya kualitas instansi lingkungan. Misalnya ketersediaan air bersih pada suatu daerah akan mempengaruhi derajat kesehatan. Karena air merupakan kebutuhan pokok manusia selalu berinteraksi dengan air dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua, perilaku. Gaya hidup individu atau masyarakat merupakan faktor kedua mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Karena sehat dan tidaknya lingkungan, kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat sangat bergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Di samping itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, pendidikan, sosial ekonomi, dan perilaku lain yang melekat pada dirinya. Contohnya, dalam masyarakat yang mengalami transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, akan terjadi perubahan gaya hidup pada masyarakat tersebut yang akan mempengaruhi derajat kesehatan. Misalnya pada masyarakat tradisional di mana sarana transportasi masih minim, maka masyarakat terbiasa berjalan kaki dalam beraktivitas, sehingga individu masyarakat senantiasa menggerakkan anggota tubuhnya berolahraga. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan. Pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan, serta kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan, ketersediaan fasilitas sangat berpengaruh oleh lokasi, apakah dapat dijangkau oleh masyarakat atau tidak. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan, informasi dan motivasi masyarakat untuk mendatangi fasilitas dalam memperoleh pelayanan, serta program pelayanan kesehatan itu sendiri apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ini dapat disimpulkan dari materi yang kita paparkan tadi. Kesimpulannya, normal abnormal, sikap terhadap diri sendiri, persepsi terhadap kenyataan, integrasi, kemampuan, otonomi, faktor yang berpengaruh pada gangguan psikopatologis, bagaimana gangguan tertentu diterima masyarakat, tersedianya lingkungan sistem dukungan dan ketersediaan sistem rawatan, yang semuanya berkontribusi pada tinggi rendahnya prevalensi psikopatologi di suatu komunitas. Konsep sehat sakit, kondisi yang seringkali sulit diartikan, senantiasa berubah sejalan dengan pengalaman, nilai, peran, penghargaan, dan pemahaman terhadap